Selamat sore teman-teman sekalian. Kita masih berbicara mengenai politik Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin mulai menagih janji gitu kan. Apakah dia bisa jadi cawapres? Tentu saja Prabowo juga lagi menghitung kan, apakah Prabowo memilih Erick Thohir atau memang harus Caimin gitu kan. Sudah dibicarakan sejak lama kalau Caimin tidak jadi cawapres, ya kemungkinan akan mengalihkan dukungannya ya tentu saja ke Ganjar, ya tidak mungkin ke Anies gitu kan. Itu sangat berbeda gitu kan, karena di sana udah ada koalisi yang sudah kuat gitu kan. Dan saya pikir dukungan ke Ganjar sudah ada hal yang menarik di sana gitu kan. Mungkin Caimin bisa jadi menteri gitu kan. Ya itu sangat sudah luar biasa gitu kan bagi Caimin gitu kan. Udah beberapa kali Caimin ingin menjadi cawapres tapi tidak bisa gitu kan. Bahkan ada candaannya bahwa Caimin akan jadi cawapres di usia di tahun 2029 gitu, karena Caimin sudah tua gitu kan. Ya itu hanya candaan saja, tapi di sini juga ada semacam kejengkelan juga gitu kan, kenapa Caimin tidak menjadi pilihan ketika baik oleh Ganjar atau Prabowo gitu kan. Ya ini bukan hanya persoalan keinginan gitu kan, tapi sesuatu yang soal strategi pemenangan gitu kan. Kita ya paling agak sedikit tidak merugikan ya Caimin akan bergabung dengan PDIP gitu kan, mengikuti PDIP dan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional gitu kan. Akan menjadi koalisi besar kembali gitu kan. Ada PDIP, ada PKB, ada PAN, ada PPP gitu kan. Sepertinya Golkar akan mendukung Prabowo lagi nih. Ya ini menjadi sesuatu yang sangat pembelajaran buat Caimin gitu kan ya. Walaupun partainya menurut survei akan naik jadi posisi ketiga, mungkin juga ini menjadi kabar yang baik gitu kan. Ya minimal Caimin tidak akan digoyang kursinya sebagai ketua umum PKB, meskipun sepertinya kekuatan Caimin sangat kuat di partai ini gitu kan. Tidak ada mungkin opsi suara lain selain Caimin gitu kan. Ada yang menggantikan Caimin itu pun harus sesuai dengan keinginan atau kehendak dari Caimin sendiri gitu kan. Ya ini Caimin sudah menancapkan kukunya gitu yang dalam ya kekuasaannya. Tapi memang disayangkan Caimin belum bisa jadi cawapres, karena ya cawapres itu sangat penting juga gitu kan. Sangat butuh perhitungan dari PDIP atau dari Gerindra untuk menetapkan siapa cawapres dari capres masing-masing gitu kan. Apakah Caimin akan jadi tidak akan mendukung siapa-siapa gitu atau dukung setengah-setengah? Sepertinya tidak gitu kan. Karena ketika kita harus paham bahwa di dalam dunia politik itu jangan sampai kita tidak dapat apa-apa gitu kan. Minimal ada yang didapat gitu kan, lebih kalau rugi tidak terlalu rugi, harus dapat sesuatu yang diuntungkan gitu kan. Ya begitu juga dengan kesulitan Golkar gitu kan. Golkar menginginkan Erlangga jadi cawapres, tapi ya itu juga menjadi sesuatu yang polemik gitu kan, karena
Prabowo juga masih menghitung-hitung gitu kan, sepertinya bukan Erlangga ataupun bukan Caimin gitu kan, misalnya adalah Prabowo dan Erick Thohir gitu kan. Nah ini cara bersikap harus ada deal-deal yang harus dibicarakan lagi gitu kan. Kalau memang Prabowo berbicara bahwa cawapresnya adalah Erick gitu kan, bagaimana meyakinkan Golkar untuk bergabung dengan dia? Dan kalau PKB cabut, Golkar juga tidak mendukung Prabowo, ya Prabowo nggak bisa mencalonkan diri gitu kan, masih belum aman juga. Yang sudah aman kan cuma satu, PDIP, karena PDIP sudah 20% ya, presidential thresholdnya gitu kan. Jadi dua ini belum aman gitu kan. Semoga Caimin bisa tetap kuat, tetap konsisten, dan terus berbakti kepada nusa dan bangsa.